Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali melalui daring pada subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Oke, kembali ke subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya sel makhluk hidup yang disertai dengan bertambahnya ukuran, bertambahnya berat badan, bertambahnya umur, bertambah tinggi, bertambah berat. Nah, kita dikatakan tumbuh apabila kita mengalami pertambahan seperti tadi itu, bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah besar. Oke, misalkan bayi baru lahir, dia masih beratnya 3 kilo. Lama-lama dia bertambah menjadi 5 kilo, 10 kilo, sampai besar. Nah, oke. Dia dikatakan bertambah, dia dikatakan tumbuh dari duduk, merangkak, berjalan, itu dikatakan dia itu mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Misalnya nih, kita tadinya belum bisa baca, dengan kita berusaha belajar membaca, maka alhamdulillah kita bisa membaca. Tadinya kita belum bisa mengaji, dengan kita belajar, insya Allah kita sudah bisa mengaji Al-Quran, bisa kita menghafal juz 30, insya Allah sebentar lagi menghafal juz 29, atau menghafal perkalian. Itu namanya kita mengalami perkembangan. Oke. Nah, Allah menciptakan kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai makhluk Allah yang memiliki pasang-pasangan. Dengan kita memiliki pasang-pasangan, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Insya Allah dia akan menghasilkan keturunan yang turunannya anak, cucu, dan sebagainya. Ya, nah, setelah memiliki keturunan, maka ya seorang ibu itu insya Allah dia akan melahirkan bayi. Ketika kita masih bayi, kita hanya bisa menangis karena kita dalam keadaan lemah. Kita tidak bisa memenuhi keperluan kita sehari-hari, hanya bisa menangis jika kita haus. Kita menangis jika kita lapar, kita menangis, bayi menangis jika dia kedinginan atau dan lain sebagainya. Ya, lama si bayi kecil itu dia tumbuh menjadi besar. Setelah dia tumbuh, berat badannya bertambah, dia bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lansia seperti nenek, kakek kita, opa atau oma. Setelah dia lansia, maka kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang namanya kematian. Di samping itu juga kita ini manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan makhluk hidup, membutuhkan teman, membutuhkan keluarga, membutuhkan orang lain, membutuhkan tetangga, sehingga kita harus saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama. Hal tersebut merupakan pengamalan yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu siapa yang tahu sila kedua? Sila kedua yang lambangnya rantai. Sila kedua Pancasila yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu tadi sudah sebutkan, saling menghargai dan menyayangi, saling menghormati, yang namanya toleransi, tidak saling mengejek, tidak berkata kotor, tidak mengumpat. Nah, seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannata namam, tidak masuk surga bagi orang yang suka mencela, mengumpat dan berkata kotor. Ustazah yakin insya Allah kalian semuanya anak-anakku SD Integra kelas 3 tidak ada yang suka mengolok, tidak ada yang suka mengumpat, karena hal tersebut kita akan tidak, jika kita lakukan maka kita tidak akan masuk surga sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ayo kita ulangi apa hadis Nabi. La tadkhulul jannata namam, tidak masuk surga bagi orang yang suka mengolok dan mengadu domba serta mengumpat. Oke, anak kita janji ya, kita tidak berusaha untuk tidak saling mengolok, tidak saling mengejek. Marilah kita sama-sama saling menasihati, saling mengingatkan, sama-sama memurojaah Al-Quran, sama-sama kita rajin-rajin mengaji, berkata baik, sopan santun terhadap sesama. Lanjut, di samping kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus mensyukuri nikmat Allah itu yang berupa kesehatan. Bagaimana kita mensyukurinya? Caranya kita mensyukurinya adalah dengan menjaga kesehatan. Ya, kita wajib bersyukur untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatannya? Caranya satu, kita makan makanan yang halal dan thayyibah. Oke? Makanan yang halal thayyibah itu mengandung makanan seperti karbohidrat. Nah, kandungan dari karbohidrat itu antara lain makanannya itu ada singkong, ada nasi, ada jagung, ada gandum dan sebagainya. Yang kedua, yang mengandung protein. Apa saja makanan yang mengandung protein? Makanan yang mengandung protein itu adalah daging, ada telur, ada ayam, ada ikan, ada tahu dan tempe. Siapa yang suka makan tahu dan tempe? Proteinnya sangat tinggi tahu dan tempe ya. Berikutnya, makanan yang mengandung mineral. Nah, makanan yang sangat mineral itu makanan yang terdapat di dalam sayur-sayuran. Ustazah harap kalian semuanya suka makan sayur-sayuran itu untuk pertumbuhan kita. Di samping itu juga ada yang vitamin. Makanan yang mengandung vitamin seperti buah-buahan. Ayo, siapa yang tidak suka makan buah? Insya Allah semuanya anak-anak ustazah semuanya suka yang namanya buah-buahan, karena di buah-buahan itu kandung vitaminnya sangat bagus. Diharapkan untuk kita semuanya selalu berupaya dan berusaha untuk selalu makan buah-buahan. Nah, untuk pelengkapnya itu minum susu. Nah, oke, minum susu. Lanjut, cara kita mensyukuri nikmat kesehatan dengan berolahraga. Nah, biasanya nih Arijal yang suka berolahraga seperti main sepak bola, lari atau jogging, berenang, berkuda, memanah, itu semuanya jenis-jenis olahraga yang mesti kita harus lakukan. Oke, selain itu juga kita mandi yang teratur minimal 2 kali sehari, sikat gigi, istirahat yang cukup dan sebagainya supaya kita selalu sehat. Selalu kita memperhatikan kesehatan kita tadi. Oke. Sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ustazah ada kuis tuh. Ustazah bacakan ya. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tumbuh menjadi besar? Oke. Apa yang kita butuhkan? Kita manusia, apa yang kita butuhkan untuk tumbuh menjadi besar? 1, 2, dan 3. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menjaga nikmat
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa nikmat kesehatan. Sudah tadi. Yang ketiga, tuliskan kandungan makanan yang bergizi dan berimbang. Berikutnya, tuliskan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Nah, yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan anakku semuanya itu nanti bisa menghafalnya. Tuliskan hadis Nabi yang melarang kita untuk berkata-kata kotor, untuk mengejek dan mengadu domba. Oke, demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tolong tulis jawaban kalian di selembar kertas atau di buku catatan kalian, kemudian di-share ke grup masing-masing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.